Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian, tentu dengan harapan damai sejahtera Tuhan terus menaungi seluruh kehidupan kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan, mendengar firman-Nya dan merenungkan firman-Nya dari Mazmur pasal 81 ayat 9 sampai ayat 17. Mazmur pasal 81 ayat 9 sampai ayat 17. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur hanya padamu Tuhan, oleh pemeliharaanmu kami terus menikmati hidup ini dalam tuntunan kasih-Mu. Di pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar kami memahami firman-Mu, agar kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 81 ayat 9 sampai ayat 17 berbunyi, Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema renungan peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan. Peringatan tentu dari kata dasar ingat yang ditambah awalan dan akhiran. Peringatan. Tentu peringatan terkait dengan aturan dari si pemberi peraturan, agar segala sesuatu dapat terkendali dalam kesetiaan kepada si pembuat aturan. Dalam hal ini, peringatan disampaikan agar aturan main yang dikehendaki oleh si pembuat aturan dapat memberi kesejahteraan. Tentu peringatan di sini berasal dari Tuhan yang diberikan kepada umatnya, umat Israel. Bacaan kita ini diawali dengan kalimat, Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Ayat 9 bacaan ini. Titik tolak adalah agar umat Tuhan, yaitu umat Israel, mendengarkan Tuhan. Makanya diberikanlah peringatan kepada mereka, kepada umat Israel, agar mereka mendengar Tuhan, agar mereka mengikuti jalan Tuhan, agar mereka hidup di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Hal yang diungkapkan dalam bacaan ini terutama dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, untuk menyembahnya, untuk
melakukan segala yang dikehendaki, menjaga kekudusannya. Ayat 10 dan ayat 11 bacaan ini. Bahwa Allah telah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir dan memberikan peraturannya melalui hambanya, yakni Musa. Peraturan ini tentu yang dimaksud adalah hukumnya. 10 hukum Tuhan. Tentu hukum yang diberikan ini dimaksudkan agar umat Israel setia pada Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 3, dan bisa juga kita bandingkan Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 7. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, umat Israel tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kesetiaan. Umat Israel tidak setia kepada Tuhan. Ayat 12 bacaan ini. Dan dalam ketidaksetiaan inilah, maka sangat penting umat Israel diperingatkan untuk mendengarkan Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, dan tidak mengeraskan hati dan hidup dalam Tuhan. Ayat 13 dan 14. Sebab Tuhan sendiri yang akan menghalau musuh dan para lawan umat Israel. Ayat 15 bacaan ini. Serta Tuhan akan memberi makan gandum yang terbaik. Tuhan akan mengenyangkan. Ayat 17. Peraturan Tuhan dalam hidup manusia sangat penting, menjadi sebuah hal yang terus diingat dan dilakukan agar hidup terus terpelihara dalam tuntunan kasih-Nya. Setiap orang mengingat, mengetahui, memelihara, menaruh hidup hanya pada kehendak Tuhan. Sejarah Perjanjian Lama, sejarah kehidupan bangsa Israel, mencatat bagaimana hidup mereka di dalam kendali dan kuasa Tuhan, dan bagaimana kehidupan umat Israel ketika mereka tidak mendengarkan Tuhan dan mencoba-coba mencari Allah yang lain untuk disembah. Hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan terpelihara. Hidup tidak di dalam Tuhan, maka kesengsaraan menjadi milik umat Tuhan. Bangsa-bangsa menjajah, bangsa-bangsa melawan, kesesakan, penderitaan menjadi bagian hidup umat Israel ketika mereka tidak hidup di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Saudara, saya kira ini menjadi peringatan bagi kita. Peringatan untuk hidup kepada Tuhan dan tidak mencontohi umat Israel dalam kehidupan tidak di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Saya dan kita semua pasti punya pengalaman iman. Bagaimana ketika setiap orang hidup di dalam Tuhan dan bagaimana ketika tidak hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan tentu membawa kebahagiaan. Hidup di dalam Tuhan membawa kesejahteraan. Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan bagaimana kebahagiaan orang-orang yang hidup di dalamnya. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Kebahagiaan orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan, kebahagiaan orang yang mengalami duka cita, kebahagiaan setiap orang yang hidup hanya mengandalkan kuasa Tuhan, tentu mengalami kesejahteraan. Siapakah di antara kita yang tidak merindukan kehidupan dalam kebahagiaan? Saya kira kita semua sangat merindukannya. Karena itu berbaliklah kepada Tuhan. Dengarkanlah peringatannya, dengarkanlah segala kehendaknya. Berserahlah hanya pada Tuhan saja. Bahwa tidak ada hidup yang lebih baik, lebih indah, lebih sejahtera
selain hidup dalam kesetiaan pada Tuhan, selain hidup mendengarkannya, mengikuti peraturannya, dan hidup di dalam kendalinya. Hidup dalam kendali dan kuasa Tuhan tentu adalah kehidupan yang mengalami damai sejahtera. Peringatan Tuhan tentu dinyatakan agar kita memiliki tujuan yang pasti untuk memperoleh hidup yang kekal hanya di dalamnya saja, hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Mari kita semua terus menghidupi iman hanya kepada Tuhan saja, beribadah kepadanya, hidup dalam kekudusan, menyembah Dia saja dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah mencoba-coba menyembah Allah-Allah dalam dunia ini selain kepada Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang menyatakan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Karyanya luar biasa, memberikan jaminan hidup kekal bagi semua orang, yang membuat semua orang tidak mengalami kebinasaan, selain keselamatan hanya di dalamnya saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Baru saja kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman yang membawa kehidupan bagi kami semua, firman yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam Engkau, kembali kepada jalan yang benar menurut kehendak-Mu. Sungguh kami mensyukuri firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kami dikaruniai hati untuk melakukannya dan terus hidup dalam kekudusan kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, memohon pengasihan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua dalam berbagai bentuk kehidupan kami, atas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan iman dan percaya untuk menjalaninya dan selalu menanamkan untuk hidup setia hanya padamu saja. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan yang akan kami laksanakan sepanjang hari ini. Tuhan mengasihi kami, Tuhan menopang kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari berbagai mara bahaya, agar senantiasa kesejahteraan menjadi milik kami. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati segenap apapun yang akan kami rencanakan dalam seluruh kehidupan kami, dalam berbagai profesi kami, dalam berbagai kerinduan kami kepadamu. Tuhan kiranya pun terus menyendengkan telinga atas seruan yang disampaikan segenap umat-Mu kepadamu. Tilik dan peliharakanlah ya Tuhan seluruh kehidupan umat-Mu, di mana saja mereka berada, atas setiap seruan yang disampaikan kepadamu dalam berbagai keberadaan kehidupan umat-Mu. Yang ada dalam kesakitan, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam duka cita, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang ada dalam beban yang berat, kiranya Tuhan melepaskan dari berbagai beban yang berat. Yang ada dalam gumul oleh karena hal-hal tertentu, kiranya Tuhan bersama dengan segenap umat-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu terus dikaruniai bagi bangsa dan negara kami, kiranya kekuatan, kesehatan yang baik, hikmat, terus dikaruniai bagi pemerintah kami, agar terus boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kekasih jiwa kami, ampunilah segala dosa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.